Selamat berjumpa kembali di segmen Fenomena. Pada kesempatan kali ini, saya Desi Hendrisika dari tim Psikolog Island akan membahas tentang fenomena yang masih hangat di masyarakat, yaitu fenomena remaja 15 tahun yang diduga telah membunuh anak berusia 6 tahun. Bagaimanakah fenomena seperti ini dapat terjadi? Apa yang bisa kita coba gali dan pahami dari kondisi di mana anak dengan umur yang begitu belia mampu melakukan serangkaian kekerasan yang berakibat pada kematian tanpa adanya rasa bersalah? Mengingat tema pembahasan yang akan kita lakukan kali ini berkaitan dengan penjabaran suatu tindak kekerasan yang mengakibatkan pada kematian, maka saya menghimbau agar yang pertama, jika Anda berusia 18 tahun, silakan melanjutkan menonton video ini. Yang kedua, jika Anda berusia 15 hingga 18 tahun, mintalah pendampingan pada orang tua saat menonton video ini. Dan jika Anda berusia 15 tahun ke bawah, maka hentikan menonton video ini karena muatan-muatan dalam video ini tidak sesuai dengan usia Anda. Fenomena kasus ini begitu viral dan menarik banyak atensi maupun perhatian dari masyarakat, termasuk banyaknya DM-DM yang masuk ke kami untuk membahas perihal kasus yang sedang viral ini. Secara umum, kasus ini masuk ke dalam golongan kasus anak, maka sebagai seorang psikolog saya harus lebih berhati-hati dalam memberikan statement maupun dalam membahas perihal kasus yang sedang viral ini. Agar tidak terjadi miskomunikasi, maka saya akan sedikit menerangkan tentang batasan-batasan seorang psikolog dalam memberikan pernyataan melalui media, sesuai dengan Kode Etik Psikologi Pasal 61. Yang secara garis besar adalah yang pertama, hanya psikolog yang menangani kasus psikologis atau permasalahan hukumlah yang berhak untuk memberikan statement ataupun pernyataan kepada media berkenaan dengan kasus hukum yang sedang ditanganinya, atau istilahnya memberikan professional judgment. Yang kedua, karena saya tidak secara langsung menangani terduga dalam pemeriksaan psikologis, maka pernyataan yang akan saya buat tidak mengacu pada profil terduga. Tetapi pernyataan yang akan saya buat adalah bersifat umum dan berdasarkan dengan kaidah prinsip psikologi yang mengacu pada teori maupun keilmuan yang saya ikuti. Yang ketiga, pernyataan yang saya buat karena mempertimbangkan kepentingan masyarakat, yaitu memberikan gambaran maupun psikoedukasi berkaitan dengan kasus yang sedang viral saat ini. Kemudian yang keempat, mengacu atau berdasarkan asas praduga tak bersalah, maka untuk selanjutnya saya akan menyebut subjek dengan terduga. Untuk mendapatkan gambaran mengenai dinamika psikologis seseorang secara utuh, perlu dilakukan pemeriksaan secara psikologis. Pemeriksaan secara psikologis diantaranya meliputi asesmen, anamnesa, observasi, beberapa tes-tes psikologi terkait, informasi dari informed consent, informasi dari significant others, dan lain sebagainya. Dalam suatu kasus hukum, tentu saja pemeriksaannya akan melibatkan banyak pihak, seperti polisi, tim dokter, tim psikolog, dan juga tim psikiater. Dalam dunia psikologi memahami bahwasanya perilaku merupakan hasil interaksi dari dua faktor atau dua hal, yaitu faktor internal dan juga eksternal.
Banyak aspek-aspek yang mempengaruhi terhadap suatu perilaku, di mana aspek-aspek tersebut akan membentuk suatu perilaku yang dominan pada diri seseorang. Yang pertama adalah faktor individu ataupun faktor internal. Faktor individu ataupun faktor internal banyak dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang diantaranya adalah yang pertama, genetika atau faktor herediter. Genetika atau faktor herediter merupakan faktor yang kemungkinan diturunkan dari genetika keluarga. Sebagai contoh adalah penyakit kanker maupun penyakit skizofrenia, bipolar, dan lain-lain kebanyakan diturunkan dari faktor genetika keluarga atau herediter. Yang kedua adalah faktor disposisi. Faktor disposisi adalah faktor bawaan biologis diri seseorang yang dapat mempengaruhi neurotransmitter di otak. Sebagai contoh adalah kelebihan zat Seng, kelebihan timbal, maupun kelebihan zat kimia yang lain yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Yang ketiga adalah faktor neurologis. Faktor neurologis mengacu pada fungsi, kinerja, dan struktur di dalam otak. Sebagai contoh adalah orang yang mengalami gangguan psikologis atau gangguan perilaku pada umumnya memiliki kinerja otak yang berbeda jika dibandingkan dengan manusia normal pada umumnya. Yang keempat adalah faktor trait atau sifat individual dan faktor kognitif, di mana faktor kognitif maupun faktor sifat ini akan mempengaruhi seorang individu dalam berpikir, bertindak, bersikap, dan menyikapi suatu permasalahan, apakah dia akan bertindak emosional ataupun tidak. Yang kedua adalah faktor eksternal atau faktor lingkungan. Faktor lingkungan dan situasi dipengaruhi oleh 2 faktor, diantaranya adalah yang pertama, faktor pola asuh. Faktor pola asuh sebagai contoh adalah bagaimana pola pengasuhan kedua orang tuanya terhadap terduga. Kemudian bagaimanakah keseharian yang dilalui individu atau terduga ini dengan lingkungan sekitar, terutamanya adalah keluarga. Perlu dicari tahu bagaimanakah pola interaksi antara masing-masing keluarga di dalam kesehariannya. Karena perilaku maupun perlakuan masing-masing anggota keluarga, utamanya adalah orang tua, kepada terduga akan mempengaruhi emosi pada diri terduga. Sehingga saya menyarankan untuk memberikan pemeriksaan ataupun observasi lingkungan secara psikologis, bukan memberikan observasi lingkungan secara fisik. Karena sekumuh apapun lingkungan, tetapi jika di dalam keluarga ini kondusif, maka hasilnya tetap akan baik. Yang kedua adalah faktor hubungan terduga dengan lingkungan sekitarnya atau significant other. Dengan significant other sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu hubungan terduga dengan keluarganya. Seperti berita yang beredar, kita mengetahui bahwasanya terduga ini berasal dari keluarga yang broken home atau keluarga yang mengalami disfungsional. Yang perlu dicari tahu adalah bagaimanakah pola interaksi dan bagaimanakah kondisi psikologis korban berkaitan dengan perceraian kedua orang tuanya ini. Seperti yang kita tahu, terduga setelah proses perceraian orang tuanya tinggal bersama ayah kandung, ibu tiri, dan juga adik tirinya. Yang perlu lebih digali adalah seperti bagaimanakah pola interaksi di antara keluarga ini setelah proses perceraian, kemudian bagaimanakah perilaku dan perlakuan kedua orang tua kandungnya terhadap terduga setelah perceraian, apakah ibu tiri korban memperlakukan korban layaknya anak kandung, dan lain sebagainya perlu kita gali lebih jauh. Seperti terduga berprestasi dalam bidang olahraga, apakah orang tuanya memberikan support, dukungan, dan juga pujian-pujian terhadap prestasinya tersebut. Ada banyak sekali informasi yang perlu digali, dan lagi-lagi kita dihadapkan pada keterbatasan informasi atau incomplete data, sehingga sejauh ini kita hanya bisa berasumsi. Yang kedua adalah relasi terduga dengan lingkungan sekitarnya. Sebagai contoh yang pertama sekolah. Bagaimanakah relasi atau hubungan dan interaksi antara terduga tersebut dengan guru maupun kepala sekolah dan juga teman-temannya di sekolah. Itu yang perlu kita cari tahu. Kemudian yang perlu kita cari tahu juga
terduga memang berprestasi dalam bidang non-akademik, yaitu menjuarai kejuaraan olahraga. Namun bagaimanakah dengan prestasi akademiknya? Kemudian di lingkungan rumah atau di lingkungan sekitar terduga, yang seperti kita tahu bahwasanya terduga ini jarang keluar rumah dan jarang berinteraksi juga dengan sesama tetangganya. Namun berdasarkan informasi yang diperoleh dari sosial medianya, bahwasanya sebenarnya terduga ini merupakan penggemar anime Jepang atau yang biasa disebut dengan wibu, dan juga sering menjadi cosplayer. Kemudian relasi atau hubungan terduga dengan makhluk hidup yang lain atau hewan dan tumbuhan. Seperti yang kita tahu bahwasanya terduga sering melakukan penyiksaan terhadap hewan. Sebagai contoh adalah melakukan pembunuhan atau membunuh hewan seperti kodok dan cicak dengan menggunakan garpu. Kemudian terduga juga sering membanting kucing peliharaannya dari lantai 2 rumahnya ketika sedang marah. Jadi saya berasumsi bahwasanya terduga ini memiliki perilaku sadisme pada binatang tidak hanya kebetulan atau tidak hanya dilakukan satu kali saja. Selanjutnya adalah faktor eksternal lainnya. Bagi kita tahu, terduga sendiri memiliki banyak kegemaran, di antaranya yang pertama, menyukai film yang bergenre horor ataupun pembunuhan thriller seperti Chucky dan juga Slenderman. Kemudian yang kedua, terduga menyukai berkarakter atau bermain roleplay seperti cosplayer dengan memainkan peran seperti Sailor Moon ataupun Jellyfish. Yang ketiga, terduga menyukai anime Jepang yang bergenre kekerasan seperti BDSM. Yang keempat, terduga menyukai game adventure psychological horror seperti Jellyfish yang dikembangkan oleh Steve Gabry, yang di dalamnya terdapat karakter bernama Jellyfish. Seperti yang kita tahu, terduga dalam salah satu postingan atau videonya memposting bahwasanya dia berperan sebagai karakter Jellyfish dengan raut muka yang keseluruhan berwarna dominan putih, ada sedikit warna merah, kemudian berambut biru. Maka asumsi saya sebagai seorang psikolog klinis adalah faktor majemuk seperti bagaimanakah kinerja otak, bagaimanakah lingkungan dan situasi, kemudian bagaimanakah faktor-faktor lainnya seperti tontonan, pola asuh, pengalaman masa lalu, pergaulan, dan lain-lain adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku abnormal pada diri individu, utamanya dalam kasus ini adalah yang terduga. Proses pendiagnosaan suatu gangguan secara klinis akan mengikuti prosedur klinis sesuai dengan yang lazimnya dilakukan oleh praktek klinis, yang diantaranya meliputi berbagai tahapan. Diantaranya adalah yang pertama adalah anamnesis, yang meliputi yang kesatu adalah alasan dilakukannya pemeriksaan. Yang kedua, riwayat gangguan dahulu. Yang ketiga, riwayat gangguan saat ini. Yang ketiga adalah riwayat perkembangan diri. Yang kelima adalah faktor sosial, keluarga, pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua adalah pemeriksaan, yang meliputi pemeriksaan fisik diagnostik, pemeriksaan status mental, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologik, evaluasi psikologis, dan lain-lain. Yang ketiga adalah diagnosis. Diagnosis ini akan dilakukan berdasarkan pada DSM-5 maupun PPDGJ. Yang keempat adalah terapi, yang meliputi farmakoterapi, psikoterapi, sosial terapi, terapi okupulasi, dan lain-lainnya. Yang kelima adalah tindak lanjut, yang meliputi evaluasi, diagnosis, evaluasi terapi, dan lain-lainnya. Maka secara sistematis dapat kita peroleh rumusan bahwasanya diagnosis ini merupakan penggabungan antara anamnesis, yaitu data yang kita peroleh dari subjek, kemudian ditambah data pemeriksaan atau data secara objektif. Baik, seperti yang sudah saya sebutkan di depan, bahwasanya tidak ada faktor tunggal yang menjadi penyebab seseorang melakukan suatu perilaku. Utamanya perilaku-perilaku yang sifatnya unik
tingkah abnormal maupun perilaku-perilaku maladaptif. Pengaruh tontonan, game-game horor, dan juga kekerasan, lagu-lagu, serta bacaan akan mempengaruhi perilaku seseorang apabila dikonsumsi secara terus-menerus dan menghasilkan rasa puas. Karena semua yang sifatnya visual akan langsung masuk ke alam bawah sadar. Di alam bawah sadar manusia adalah letak syaraf yang akan mengatur semua gerakan yang juga tindakan manusia. Maka tanpa dianalisa akan dilakukan tanpa sadar, apalagi jika didukung dengan kemarahan. Penelitian yang dilakukan oleh Albert Bandura berserta dengan teori belajar sosialnya menyimpulkan bahwasanya pribadi, lingkungan, dan tingkah laku adalah pola yang saling mempengaruhi satu sama lain. Karena itulah tontonan yang belum sesuai dengan umurnya sangat perlu untuk diperhatikan. Dalam keilmuan psikologi, terdapat tes proyektif yang berguna untuk menganalisa makna dari setiap gambar. Di sini saya akan memberikan sedikit psikoedukasi kepada masyarakat, di mana tidak semua gambar dapat dijadikan acuan dalam dilakukan pemeriksaan psikologis. Untuk dilakukan pemeriksaan secara psikologis harus memenuhi standar tes proyektif seperti gambar tes grafis, wartek, dan lain-lain. Sehingga baik hasil, validitas, maupun interpretasinya dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Berdasarkan pengamatan terbatas yang dapat saya lakukan, disebabkan karena keterbatasan informasi yang kita peroleh atau incomplete data, maka yang dapat saya simpulkan adalah bahwasanya terduga ini merupakan penggemar anime Jepang atau yang biasa disebut dengan wibu. Namun di sini terduga menggemari anime-anime Jepang yang bergenre kekerasan atau yang biasa disebut oleh para wibu sebagai BDSM. Merupakan perbudakan, disiplin, dominasi, dan juga penurut, di mana ini semua merupakan fetis orang yang terangsang saat melihat adanya penyiksaan. Sebagai contoh, dapat kita lihat bahwasanya terduga menggambar seorang wanita yang diberi siksaan dengan kabel atau selang. Kemudian kita juga melihat adanya gambar seorang perempuan atau wanita yang terduga gambar dengan lilitan atau ikatan di bagian dadanya. Karena itulah ada kata-kata yang berarti bahwasanya tenang saja sayang, perbudak dan siksa aku, di dekat gambar perempuan yang sedang terikat. Dalam roleplay anime Jepang yang bergenre kekerasan, sebagai contoh seperti BDSM, memang pihak perempuan mayoritas mengistilahkan kekasihnya dengan sebutan daddy. Hal ini dikarenakan karena dalam BDSM ada pihak dominan atau pihak yang memberikan siksaan dan juga pihak penurut atau pihak yang menerima siksaan. Sehingga saya memiliki asumsi bahwasanya gambar yang dibuat oleh terduga bukanlah merupakan gambar perencanaan kejahatan, tapi lebih karena gambar-gambar yang bergenre kekerasan atau BDSM, tipikal gambarnya atau kekhasan dari gambarnya memang rata-rata seperti itu. Asumsi saya, tulisan-tulisan tangan terduga bukanlah selalu mengenai curhatan hati terduga. Beberapa tulisan tangan terduga yang disinyalir oleh beberapa media sebagai curhatan hati terduga lebih pada penggalan kata dari lirik lagu Billie Eilish. Jadi saya berasumsi bahwasanya terduga merupakan penggemar dan juga menyukai lagu-lagu dari Billie Eilish. Yang pertama merupakan album dari Billie Eilish. Yang kedua merupakan lagu dari Billie Eilish yang menceritakan tentang kondisi atau iklim dunia saat ini. Yang ketiga adalah lagu Billie Eilish yang bercerita tentang Sleep Paralysis. Apakah lagu-lagu tersebut menginspirasi terduga? Belum tentu, karena sejauh pengamatan yang saya lakukan, lirik-lirik lagu dari Billie Eilish tersebut tidak mengandung unsur ataupun konotasi yang negatif. Karena di sini Billie Eilish bercerita tentang perubahan iklim dunia saat ini, berbicara tentang sleep paralysis dan lain-lain. Karena itulah perlu dilakukan pemeriksaan secara psikologis kepada terduga yang dilakukan oleh ahlinya secara lebih mendalam.
Next, mengenai coretan tangan terduga di buku dan whiteboard. Di sini saya memiliki asumsi bahwasanya kita tidak bisa menjustifikasi bahwasanya panggilan Dedi di sini adalah panggilan terduga untuk sosok ayah dalam konotasi yang sebenarnya. Apalagi sampai memberikan asumsi liar terhadap terduga. Sebagai contoh adalah meyakini bahwasanya terduga memiliki perasaan cinta yang tidak wajar kepada ayahnya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, berdasarkan pengamatan saya melalui media sosial terduga, bahwasanya terduga adalah salah seorang wibu atau pencinta anime Jepang, di mana wibu atau genre yang dia sukai adalah yang berbau kekerasan atau BDSM. Di dalam BDSM sendiri, dalam role play-nya, biasa mengistilahkan kekasihnya dengan sebutan Dedi untuk perempuan. Karena dalam BDSM sendiri ada pihak yang dominan atau pihak yang diyakini memberikan siksaan kepada pasangannya, dan juga pihak penurut atau pihak yang menerima siksaan dari pasangannya. Mari kita coba lihat satu-satu. Pras di sini merupakan gambaran seorang kekasih atau gebetan atau seseorang yang menimbulkan rasa bahagia atau senang pada si individu. Ada banyak faktor dan kemungkinan yang menyebabkan terduga selalu mengatakan saya tidak menyesal, tapi saya merasa puas. Karena itulah perlu dilakukan penggalian lagi informasi secara lebih akurat dan mendalam terhadap terduga dengan menggunakan prinsip asesmen psikologi, yaitu yang di dalamnya adalah salah satunya menggunakan metode konseling. Baik, hal ini cukup menarik karena terduga tidak berusaha untuk menyembunyikan sesuatu yang seharusnya dia tutup-tutupi. Karena itulah perlu dilakukan penggalian informasi secara lebih lanjut. Mengapa terduga berusaha sekali untuk membuat koneksi atau hubungan dengan lingkungan sekitarnya, tapi melalui cara-cara yang tidak wajar. Masa remaja merupakan masa transisi yang sulit bagi individu. Hal ini disebabkan karena pada masa remaja, individu dianggap terlalu tua untuk dikategorikan sebagai anak-anak, namun juga terlalu muda saat dimasukkan dalam kategori orang dewasa. Di fase remaja inilah fase di mana individu dalam proses pencarian dan pembentukan jati diri. Pada fase remaja ini terjadi perubahan baik hormon, fisik maupun emosi pada diri seseorang. Di masa remaja inilah seorang individu memerlukan tempat untuk sharing, curhat dan berbagi setiap masalah. Namun, ketika seorang individu mengalami ketidakpercayaan pada lingkungan atau mistrust dan juga tidak memperoleh kenyamanan dan perhatian dari lingkungannya, dia akan mencari-cari perhatian dari media sosial. Saya akan memberikan sedikit gambaran atau psikoedukasi kepada masyarakat, di mana kita tidak bisa melakukan analisa maupun justifikasi terhadap diri seseorang berdasarkan satu gambaran atau satu foto saja. Hal ini juga tidak fair bagi terduga dan tidak mencerminkan sikap profesionalisme sebagai seorang psikolog. Karena itulah ada prosedur observasi di dalam suatu pemeriksaan psikologis yang berguna untuk melihat konsistensi seorang individu di dalam kesehariannya, emosi, mimik muka, perilaku, dan lain sebagainya. Ada banyak kriteria diagnostik terhadap suatu identifikasi dan juga indikasi terhadap adanya suatu gangguan. Karena itu kita tidak bisa menjustifikasi ataupun menentukan penyebabnya secara lebih mendetail sebelum melakukan pemeriksaan secara psikologis. Karena tidak melakukan pemeriksaan psikologis secara langsung terhadap terduga, maka treatment yang akan saya berikan adalah sebatas asumsi saja dan bukan merupakan professional judgment. Sesuai dengan kapasitas saya sebagai seorang psikolog yang dimintai pendapatnya mengenai fenomena sosial yang sedang terjadi saat ini. Asumsi saya adalah terduga memiliki kecenderungan gangguan perilaku atau yang biasa disebut dengan conduct disorder.
Gangguan tingkah laku ditandai dengan perbuatan yang melanggar norma, kekerasan yang cenderung menetap, ataupun cenderung melukai dan dapat dikategorikan kriminal. Pada remaja dikenal dengan istilah juvenile delinquency, dan pada orang dewasa jika perilakunya menetap dan tidak berubah dan justru mengarah ke arah kekerasan, maka diagnosanya akan berubah menjadi kepribadian antisosial ataupun gangguan perilaku antisosial, tergantung pada gejala dominan yang timbul. Faktor kelainan otak, pola asuh, modeling, dan permasalahan-permasalahan psikologis lainnya yang menimbulkan rasa tertekan, frustasi, marah, dan juga pengaruh teman sebaya diyakini sebagai penyebab dari gangguan ini.